Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu guru berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang gelombang. Saya Anita Ekawati, guru SMA Negeri 4 Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum kalian belajar, silakan membaca doa terlebih dahulu agar berkah ilmu yang kita pelajari. Oke, yang pertama tentang karakteristik gelombang. Apakah kalian masih ingat dengan fenomena seperti ini? Oke, dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai gejala-gejala gelombang seperti gelombang air dan gelombang kali. Bunyi yang didengar oleh telinga dan cahaya yang dilihat oleh mata juga termasuk gejala gelombang. Semua gelombang itu memiliki sifat-sifat tertentu yang berlaku umum untuk semua gelombang. Contoh, pada pensil yang memancarkan cahaya dari medium air menuju medium udara. Cahaya tersebut akan mengalami pembiasan sehingga terlihat seperti pada gambar. Nah, di sini peristiwa pembiasan ini berlaku juga untuk semua gelombang selain cahaya. Pembiasan gelombang itu disebut juga dengan refraksi. Gelombang bunyi bisa diterima di telinga kita dengan baik jika kondisi telinga kita normal. Bagaimana jika telinga kita memiliki tanda-tanda tertentu seperti pada gambar yang ada di video ini? Nah, lubang kecil yang ada sejak lahir ke muka bumi ini ternyata merupakan sebuah kondisi cukup langka yang tidak semua orang memilikinya. Disebut sinus preauricular. Nah, akibat dari lubang itu, kotoran dari luar telinga jadi mudah masuk dan membuatnya kesakitan. Jika Anda mengamati, tentu pernah beberapa kali menjumpai orang dengan lubang kecil seperti tusukan jarum di atas samping daun telinga. Nah, itulah sinus preauricular yang merupakan penyakit telinga eksternal bawaan umum sejak lahir. Lubang ini adalah ketidaksempurnaan congenital dan hampir tak terlihat. Menurut US National Liberation of Medicine, hal ini dilaporkan pertama kali pada tahun 1864. Lubang kecil yang ada di telinga ini terletak di depan telinga dan menandai pintu masuk ke saluran sinus yang mungkin berada di bawah kulit dekat dengan tulang rawan telinga. Rumah sakit anak Philadelphia mengatakan lubang preauricular ini bisa menyebabkan kista atau infeksi jinak. Pasiennya sendiri biasanya mulai terlihat pada anak-anak yang kemungkinan mengalami eksisi bedah cukup besar, yaitu 81%. Lubang yang ada pada telinga tersebut rentan terhadap infeksi yang menyebabkan abses sinus preauricular, terutama yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus aureus, Streptococcus, dan Proteus. Saat sudah terinfeksi, telinga akan iritasi, mengeluarkan cairan, nyeri, dan ketika ostium sinus tersumbat, nanah hingga terkumpul, maka dapat menyebabkan pembentukan abses. Jika telinga kita terinfeksi berlubang, maka disarankan melakukan operasi kecil untuk menyembuhkannya dan menghilangkan sinus preauricular. Hal yang lebih fatal lagi, jika penyakit ini dibiarkan saat sudah terinfeksi, maka infeksi bisa menyebar ke struktur yang berdekatan seperti pinna, sendi temporomandibular, dan kanal auditorium eksternal. Tidak cukup sampai di situ saja, sebab pengidap juga bisa mengalami gangguan pendengaran atau masalah ginjal.
Nah, infeksi sinus perikuler bisa disembuhkan dengan pemeriksaan telinga rutin, tapi keterbatasan pengetahuan dokter, diagnosis, dan perawatan hingga sikap acuh pasien bisa memberikan hambatan dalam mendiagnosis dan menghilangkan infeksi. Pada kasus lainnya, abses sinus perikuler sering dianggap oleh dokter dan pasien adalah jerawat atau komedo. Nah, sinus ini tidak menimbulkan masalah yang cukup besar dan tidak usah kalian terlalu memikirkannya. Sinus perikuler paling banyak dimiliki oleh keturunan Asia dan Afrika. Menurut dari jurnal audiologi Korea, sekitar 4 hingga 10% orang Asia dan sebagian Afrika memiliki sinus perikuler. Sebanyak 5% orang Korea memiliki sinus perikuler, sedangkan yang terendah adalah negara Amerika Serikat dengan 0,1% memiliki sinus perikuler. Jadi, gelombang bunyi bisa diterima dengan baik jika alat indera kita, yaitu telinga, kita tidak mengalami gangguan. Tapi jika kalian merasa bermasalah terhadap pendengaran kalian, baiknya kalian konsultasi dulu ke dokter. Oke, selanjutnya kita lanjut pada materi kita. Baiklah, gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Gelombang dibagi menjadi 2. Ingat ya, ini gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Gelombang itu dibagi menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus pada arah getarnya. Arah rambat tegak lurus pada arah getarnya. Contoh, gelombang air, gelombang tali, dan gelombang cahaya. Sementara gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya sejajar. Contohnya yaitu gelombang pada pegas dan gelombang bunyi. Berikutnya, gelombang berdasarkan arah amplitudonya itu dibagi jadi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Ini berdasarkan amplitudo. Ingat ya, amplitudo itu patokannya sama seperti kartesius, ke atas positif, ke bawah negatif. Ini arah amplitudo. Di gelombang itu dibedakan jadi gelombang berjalan atau gelombang merambat. Sementara satunya lagi adalah gelombang stasioner.
kita bahas satu-satu dulu, yaitu gelombang berjalan atau merambat. Ya, Bu Guru tulis ulang lagi, gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan ini mempunyai persamaan simpangan pada gerak harmonik, yaitu Y sama dengan plus minus A sin dalam kurung omega T plus minus Kx, dimana plus minus ini adalah arah amplitudo. Kan kayak gini ya, kalau dia kayak gini ke atas berarti dia positif, tapi kalau nanti ke bawah kayak gini, ini amplitudonya negatif. Nah, di sini omega ini diingatkan kembali akan berhubungan dengan gerak melingkar. Omega sama dengan 2πf atau 2pi per periode. Sementara K itu akan berhubungan dengan konstanta K sama dengan 2pi per lambda atau sama dengan omega per V. Plus minus di sini maksudnya adalah arah dari geraknya. Kalau dia ke kanan, nilainya negatif. Kalau gelombangnya bergerak ke kiri, maka dia nilainya positif. Nilai dari K ini ya. Kemudian gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu ada ujung bebas dan ujung terikat. Kita bahas dulu yang ujung bebas. Ujung bebas itu memiliki persamaan Y sama dengan 2A cos Kx gelombang stasioner. Itu ada ujung bebas dan ujung terikat. Persamaan ujung bebas itu adalah Y sama dengan 2A cos Kx sin 2pi dalam kurung T kecil per T besar. Ini T waktu ya, ini T periode, plus minus L per lambda. Nah, Y sama dengan 2A cos Kx ini adalah amplitudo simpangan atau yang sering disingkat dengan AS. Sementara lambda itu sendiri adalah dicari dari N kali lambda sama dengan L. L itu juga nanti di sini dia adalah jarak titik tertentu, itu sama dengan dari panjang tali gelombang dikurangi dari titik pusat ke titik tertentu. Jadi nanti bisa dimisalkan jarak titik tertentu adalah X, panjang tali itu adalah L,
dikurangi titik pusat itu biasanya 0 atau O kayak gitu. Misalnya titik tertentunya adalah P. Jadi nanti rumusnya X ini ada X perut dan X simpul. X perut itu rumusnya 2N dikurangi lambda, sementara X simpul itu rumusnya 2N plus 1 dikurangi lambda. Misal nih, jadi misal perut keempat, maka N sama dengan 3. Berikutnya kita akan bahas tentang ujung terikat atau ujung tetap. Nah, persamaannya Y sama dengan 2A sin KX cos 2pi dalam kurung T kecil per T besar plus minus L per lambda, dimana ini sama 2A sin KX ini adalah amplitudo simpangan untuk ujung terikat atau ujung tetap. Nah, di sini juga sama, di sini ada simpul dan perut. Simpul itu X sama dengan 2N per 4 lambda, sedangkan perut X sama dengan 2N min 1 per 4 lambda. Kenapa Ibu Guru tidak mengecilkan saja jadi 1/2 supaya kita mengingatnya nggak terlalu banyak rumus. Ini kan 2/4, ini kan 2/4, tinggal ditambahi, kalau perut tinggal ditambahi min 1 di sini biar kelihatan nggak terlalu banyak menghafal rumus. Sama kayak yang tadi, ini kan X perut sama X simpul, dari perut itu tinggal di sini ditambah 1, min lambdanya sama ya. Jadi hanya untuk mempermudah kita saja ya, supaya nggak terlalu banyak hafalan. Jadi misal perut kedua, maka N sama dengan 1. Atau nanti misalnya perut kedua, maka N sama dengan, jika ini di sini perut ketiga, maka N-nya sama dengan berapa? 2. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Salam fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.